Shalom Bapak Ibu lansia yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan atau ibadah lansia. Pada hari Senin 5 Oktober ini, ibadah lansia akan diberikan tema usia emas yang kedua. Nanti bacaan kita terambil dari Mazmur 71 ayatnya yang ke-17 sampai ke-18. Namun sebelum kita merenungkan tema tersebut dan ayat tersebut, lebih dahulu kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh kembali berkumpul, bersekutu, walaupun kami masih dalam keadaan pandemi dan kami tetap harus beribadah di rumah kami masing-masing. Namun Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu tidak akan berhenti. Tuhan, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, mohon pimpinan-Mu agar kami mampu mengerti dan mampu melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, tadi temanya adalah usia emas yang kedua. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian pernah nggak sih mendengar istilah Golden Age atau usia emas? Kalau belum pernah mendengar atau sudah pernah mendengar, usia tersebut adalah usia di mana seorang anak sedang berkembang-kembangnya. Usia tersebut dapat dikatakan dalam periode usia 0 sampai 5 tahun. Nah, pada usia tersebut, anak-anak sedang mengalami pertumbuhan dalam sel-sel syarafnya sehingga kuantitas dan kualitas sambungan tersebut menentukan kecerdasan seorang anak. Dengan kata lain, usia ini atau usia Golden Age ini adalah usia terbaik bagi seorang anak dalam menyerap daya pengetahuan. Maka dari itu, tentu saja disarankan bagi para orang tua yang mempunyai anak dalam usia 0 sampai 5 tahun tersebut, sangat disarankan untuk berhati-hati, baik melalui tutur kata maupun dalam perbuatannya. Karena apa yang diucapkan orang tua, bisa saja anak tersebut serap dan ucapkan kembali. Bagaimana jika kalau kata-kata Bapak Ibu tersebut tidak baik? Mungkin anak tersebut pun pasti akan menirunya. Dan demikian pun dengan perbuatan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan hal yang tidak baik, anak usia tersebut akan melihatnya sebagai, ya mama papa saya melakukan hal tersebut, maka saya pun akan melakukannya. Nah Bapak Ibu, saya terlahir sebagai anak bungsu dan saya memiliki satu orang kakak perempuan. Kakak saya tersebut, atau yang biasa saya panggil sebagai Cici, dia baru mempunyai seorang anak perempuan berusia 2 tahun 2 bulan. Pada usia tersebut, dikatakan masuk dalam Golden Age atau usia emas, sedang banyak menangkap ilmu atau perbuatan orang lain. Tentu saja, ponakan saya tersebut yang bernama Grace, dia saat ini sedang aktif-aktifnya, sedang banyak berbicara, sedang banyak meniru tingkah laku orang atau ucapan mama papahnya atau orang lain. Nah, suatu saat, karena pandemi ini, maka saya dan ponakan saya dan cici saya pun tidak dapat bertemu. Sehingga untuk mengobati rasa kangen kami pun biasanya akan melakukan video call di malam hari. Suatu hari ketika sedang melakukan video call, tanpa sengaja dan refleks tentunya Bapak Ibu, saya merasakan gatal di hidung saya dan saya pun otomatis pasti akan menggaruknya seperti ini. Nah ternyata yang Grace tangkap adalah berbeda Bapak Ibu. Grace tidak menangkap saya sebagai tantenya sedang menggaruk karena gatal. Yang Grace tangkap adalah saya sedang mengupil. Sehingga dengan polosnya Grace pun memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang hidungnya dan ia pun mempraktekkan cara mengupil tentunya. Tidak hanya sampai situ Bapak Ibu, Grace setelah memasukkan jari telunjuknya ke dalam lubang hidungnya, dia pun mengeluarkannya dan menempelkannya di baju mamahnya. Tentu saja hal tersebut membuat mamahnya marah, namun dalam kategori bercanda. Kok Grace jorok sih? Ayo, pasti ini tantenya yang nyontohin. Nah, seperti itu. Bapak Ibu,
Ternyata hal sepele pun bisa anak tiru. Padahal niat saya secara tidak sadar, saya gatal ya, otomatis saya akan menggaruk hal tersebut. Namun ternyata yang ditangkap oleh anak tersebut adalah berbeda Bapak Ibu. Sungguh betapa berbahayanya ya Bapak Ibu ketika anak dalam usia golden age tersebut meniru tingkah laku kita yang tidak baik atau tidak benar. Lalu sesuai dengan tema kita usia emas yang kedua. Loh, memang ada ya usia emas yang kedua? Sebenarnya menurut ilmu pengetahuan tidak ada Bapak Ibu. Namun saya menyebutkan usia emas kedua, saya berikan istilah ini untuk para lansia. Untuk para orang-orang yang lanjut usia. Mengapa demikian? Karena menurut saya saat ini untuk mencapai usia lanjut atau lansia tersebut sangatlah susah Bapak Ibu. Sangat susah mengapa? Karena anak-anak muda zaman sekarang dengan teknologi yang serba canggih, dengan makanan cepat saji, dengan udara yang semakin tidak sehat ditambah dengan pandemi saat ini, sadar tidak sadar memungkinkan usia anak muda tidak akan sampai menginjak usia lansia Bapak Ibu. Sehingga saya menyebutkan usia lansia adalah usia emas yang kedua. Betapa usia yang saat ini sulit untuk dicapai anak-anak muda dengan gaya hidup yang tidak baik atau tidak benar. Bapak Ibu, ketika usia emas yang kedua ini, orang Bapak Ibu mengalaminya, tentu saja pasti ada banyak hambatan yang mulai ditemui. Dari cara berjalan yang tidak bisa secepat dahulu, dari tidak bisanya kita mengangkat barang-barang yang terlalu berat, dan banyak hal lagi yang membuat orang usia lanjut harus sangat berhati-hati tentunya. Nah Bapak Ibu, ternyata dalam bacaan kita, dalam Mazmur 71, ayatnya yang ke-17 sampai 18, saya akan membacakan. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak aku kecil, sejak kecilku. Dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Dalam Mazmur tersebut, sama-sama orang yang menulisnya pada saat itu sedang mengalami usia lanjut atau masa tua. Dari judulnya pun kita dapat melihatnya Bapak Ibu, doa minta perlindungan di masa tua. Lalu mengapa orang-orang tua pada saat itu meminta perlindungan dan berdoa meminta perlindungan? Karena ternyata Bapak Ibu, mereka yang tua tersebut atau orang yang lanjut usia tersebut adalah orang-orang Israel yang memang sudah lanjut usianya. Kita tahu Bapak Ibu, bangsa Israel pada saat itu banyak sekali memiliki musuh atau banyak sekali memiliki bangsa-bangsa lain yang tidak suka terhadap bangsa Israel. Maka dari itu mereka memohon kepada Tuhan perlindungan. Sekalipun mereka sudah lansia, ternyata masih ada Bapak Ibu musuh yang ingin menghajar mereka, menghancurkan mereka atau mengejar mereka. Nah, di sini dikatakan, ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak aku kecil. Kita bisa lihat penyertaan Allah bersama bangsa Israel itu sejak awal mula dipimpin dari zaman perbudakan. Ketika bangsa Israel masih diperbudak dalam Mesir, sampai bangsa Israel dibawa keluar menuju perjalanan, lalu sampai ke dalam tanah perjanjian. Ternyata tidak hanya sampai tanah perjanjian saja Bapak Ibu, Tuhan menyertai mereka sampai mereka berusia lanjut, sampai kakek nenek. Dan jelas terbukti ya Bapak Ibu, penyertaan Tuhan ini sungguh luar biasa. Mungkin dulu ketika mereka dalam perbudakan, usia mereka mungkin masih muda, atau mungkin masih remaja, atau anak-anak bahkan. Nah sekarang ketika mereka sudah lansia, mereka pun tetap percaya kepada Tuhan, dan mereka pun tetap berdoa kepada Tuhan. Ketika mereka takut,
Ketika mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka datang kepada Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-18, dikatakan sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku. Bapak Ibu tergambar jelas ya di sini bahwa mereka benar-benar pasrah kepada Tuhan atau benar-benar ketakutan sehingga mereka meminta pertolongan kepada Tuhan untuk tidak meninggalkan mereka sama sekali. Di sini kita tahu bangsa Israel disertai Tuhan dari tanah Mesir, dari ketika mereka diperbudak sampai mereka masa tua. Sungguh luar biasa ya Bapak Ibu penyertaan Tuhan. Tuhan selalu ada menyertai mereka sampai mereka tua, tidak hanya sampai di tanah perjanjian lalu Tuhan meninggalkan mereka begitu saja. Namun ketika saat ini, ketika kita menghadapi pandemi, apakah Tuhan masih ada beserta kita? Apakah Tuhan masih ada menyertai para lansia yang saat ini harus beribadah di rumah saja dan tidak dapat datang ke gereja untuk beribadah bersama-sama? Tentu saja ya Bapak Ibu, Tuhan akan tetap menyertai kita semua, dimanapun kita, walaupun kita di rumah, ataupun kita yang bisa di gereja, Tuhan tetap menyertai kita tentunya. Buktinya sudah terlihat jelas dari ayat yang kita baca tadi, Tuhan mampu menyertai bangsa Israel. Kita tahu Bapak Ibu, bangsa Israel adalah bangsa yang tidak dapat dikatakan bangsa yang baik-baik saja. Bangsa Israel dapat dikatakan adalah bangsa yang cukup nakal, yang berkali-kali melanggar perintah Tuhan atau mencobai Tuhan dengan mereka beralih ke ilah-ilah lain tentunya. Namun Tuhan tetap sabar, Tuhan tetap baik dan tetap menyertai mereka. Jika dahulu Tuhan mampu menyertai umat Israel dari awal perbudakan, mungkin juga dari rambut mereka yang masih hitam, sampai saat ini ketika usia mereka sudah menginjak usia senja atau usia lansia, Tuhan yang sama pun tentunya mampu menyertai kita saat ini. Selamat merasakan kasih Tuhan di usia emas kedua bagi Bapak Ibu, dan tetaplah memberitakan kasih Tuhan. Seperti bangsa Israel yang di usia lanjutnya pun tetap mengandalkan perlindungan Tuhan agar mereka mampu memberitakan kisah mereka dahulu, penyertaan Tuhan dahulu dalam hidup mereka kepada generasi selanjutnya. Selamat memberitakan kasih Tuhan Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan sudah selesai disampaikan dan kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, firman-Mu telah selesai kami dengarkan. Namun Tuhan, bukan berarti firman ini hanya selesai begitu saja kami dengarkan. Tapi firman-Mu ini dapat kami kelola dalam hidup kami, dapat kami praktekkan dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu dalam usia lanjut kami saat ini memiliki banyak sekali keterbatasan. Mungkin yang dahulunya kami bisa bebas, saat ini kami tidak dapat sebebas dulu Tuhan. Namun kami yakin dan percaya penyertaan-Mu seperti bangsa Israel pada saat itu. Hingga memutih rambut mereka Engkau tetap ada. Dan kami yakin percaya ketika kami pun di usia senja kami, di usia lansia kami tetap dapat merasakan kasih-Mu. Dan kami pun tetap dapat memberitakan kasih-Mu kepada generasi-generasi kami selanjutnya. Berkati kami ya Tuhan, hari ini, esok, dan masa yang akan datang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.